Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome to back to my channel. Kembali lagi di channel saya dengan tema kali ini adalah makan malam. Oke, kita kembali mukbang. Kita kembali makan bersama pada video kali ini, dimana video sebelumnya saya juga mukbang mencicipi makanan tradisional nasi jagung ataupun sego ampok. Kalau kata orang Jawa gitu, apalagi kata orang Kediri katanya sego ampok. Dan video kali ini saya akan juga makan malam dengan menu yang tidak kalah nikmatnya. Dan alhamdulillah masih diberikan rezeki, masih diberikan makanan. Tuhan masih memberikan saya makanan yang patut untuk disyukuri. Dan saya ucapkan kepada kita semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhiratnya, serta diberikan kebahagiaan hati kita semuanya. Senantiasa dalam keadaan senang, happy, enjoy, dan juga bersyukur teman-teman. Di video yang sebelumnya saya sedikit bercerita akan membahas tentang kisah nyata. Ya, karena itu video yang saya buat dalam beberapa waktu yang lalu, sehingga mungkin sekarang waktunya ataupun pukul jamnya tidak mendukung. Jadi akan saya buatkan mungkin besok ataupun menunggu waktu yang pas untuk bantuan cahaya agar view-nya lebih bagus di video ini. Karena ini videonya dibuat dengan alat ataupun media yang sangat sederhana. Jadi kita review makan-makan aja dulu ya teman-teman. Oke, menu makan malam kita pada malam hari ini tentunya ditemani dengan segelas air putih, minumnya, dan juga ada jambu darsono kalau orang Jawa bilang, ataupun jambu bol ini gede banget ya teman-teman, satu buah. Dan juga ada yang namanya, kita makan intinya, ini dia makanan intinya, sama seperti yang video sebelumnya. Ada nasi, lauknya tetap sama oseng daun pepaya, akan tetapi di sini ada ikan mas juga, ada ikan mas goreng. Kita lihat. Nah, maaf ini karena ini goreng sendiri jadi agak susah ya, jadi agak jelek lah penampilannya. Nah, tapi kita syukuri aja lah. Itulah teman-teman, karena ikan mas itu benar-benar gorengnya dia susah banget, gampang hancur, dia susah diolah teman-teman. Oke, kita lanjut makan ya, temenin saya makan teman-teman. Nikmat bener teman-teman, memang harus kita syukuri. Terus tenang teman-teman ya, sebelum saya membuat konten ini, saya di kampung pernah, dimana masa saya, maaf sebelumnya teman-teman, sambil kita makan kita membahas tentang kisah nyata saya ya. Kalian jangan terkecoh
dengan kehidupan saya yang sekarang. Mungkin kehidupan saya masih sederhana, tapi mungkin kalian melihat, menonton, siapa bisa makan-makan kayak gini tiap hari. Sebenarnya patut disyukuri, karena ya namanya rezeki teman-teman. Tapi di balik layar pasti kalian juga kan nggak tahu bagaimana kisah pahit dan manisnya seseorang, kehidupan seseorang kita tidak akan pernah tahu. Intinya di situ. Dan sebelum saya bekerja dulu waktu saya sekolah, ada masanya saya juga sambil bekerja. Ketika saya masih SMA kelas 1, saya bekerja menjadi helper di gudang. Itu bukan helper kain, bukan. Kalau kayak helper makanan itu mah enteng teman-teman. Tapi yang saya bongkar mas ini barang berat, kecap, saus gitu. Saya bangun subuh, habis sholat subuh ikut bongkar, ikut muat, ikut ngepok, sampai kan subuhnya kan setengah 5 ya, jam 4.15, jam 4.19, 4.20 gitu kan. Setelah sholat subuh jam 5 kurang 15, jam 5 kurang 20 gitu. Nah, di masa-masa itu saya juga sudah dari kelas 1 SMA saya sudah bekerja teman-teman. Di saat teman-teman saya yang lain pada habis sholat subuh bisa belajar, habis sholat subuh bisa langsung mandi, habis sholat subuh bisa langsung makan, sarapan, disiapin orang tuanya, dia perhatian orang tuanya, saya tidak. Saya itu ikut sama kakek nenek saya. Kakek nenek saya juga sudah tua. Saya tidak mau membebani mereka, sehingga sama saya juga belajar bekerja, baik untuk ngasih mereka, baik itu sedikit semampu saya dari sejak saya sekolah. Dan juga kebanyakan juga mungkin dipakai tabung saya nabung. Saya juga membeli barang yang saya sukai dengan dari banyak bekerja itu, buat tambahan uang saku sekolah saya itu. Bisa kasih nenek buat uang belanja, tambahan uang belanja. Kan memang saya jadi helper gudang, tidak terus menerus masuk pagi itu jarang sekali teman-teman. Yang ada itu masuk sore setiap hari, Senin sampai Sabtu. Sekolah saya sudah yang namanya apa tuh, pulang sore, saya udah lupa namanya. Kan kalau kami dulu kan pulang siang, sekarang udah pulang sore full time. Nah, sudah full time, jadi sampai pagi jam jadi saya merasa selesai bongkar itu sampai jam 7 sebenarnya. Jam 7 bisa jadi jam 7 kurang seperempat baru selesai. Tapi saya akalin sambil saya bongkar muat, makanya saya pasang alarm. Kebetulan peran saya cuman masih 1 desa dari rumah saya, setengah kilo atau 500 meter dari rumah saya. Sekolahan saya itu SMA, jadi bisa jalan, bisa naik motor. Di situ saya selalu pasang alarm saat kerja jam setengah 7 pas. Jam setengah 7 pas, mau nggak mau saya harus izin pulang untuk mandi untuk sekolah. Jadi yang lain
masih bongkar muat, belum selesai saya tinggal. Untungnya pekerja di sana memaklumi saya. Jadi saya merasa pede banget pada waktu itu, teman-teman. Teman saya semuanya kakak kelas jam 7 udah pada rame berangkat, jam setengah 7 udah rame berangkat, antri-antri satpam, namanya satpam nyebrangin teman-teman rekan-rekan sekolah saya masuk ke sekolah. Saya pulang kerja lewat depan mereka banyak nonton saya, namanya bongkar muat pasti kumuh. Mereka memandang saya dengan sebagaimana saya nggak tahu, tapi saya dengan pedenya inilah saya bekerja dari kelas 1 SMA. Itulah, jam 7, setengah 7 pulang, mandi 10 menit, cepet-cepet nyiapin jadwal, karena saya nggak pernah belajar orangnya, hanya belajar pelajaran kayak formal gitu. Saya nggak suka pelajaran sekolah, saya emang nggak suka. Saya lebih suka praktek dan juga pelajaran yang mungkin kaitnya dengan kebahagiaan akhirat lebih utama untuk saya pelajari. Setelah sekolah, akhirnya berangkat sekolah, pulang jam 4, sampai rumah makan jam 4:15, langsung berangkat kerja. Pulang kalau muatan lagi sepi jam 6 ataupun jam 6 kurang seperempat saya sudah bisa pulang. Kalau rame kadang jam 8 malam baru sampai rumah. Keadaan saya sekolah tiap hari. Itu kisah nyata saya, teman-teman. Dari sekolah saya sudah bekerja, bongkar muat, angkat-angkat, kerja keras. Tapi sama sih bisa bersyukur, alhamdulillahnya. Mungkin di waktu itu saya susah hidupnya, tapi saya sekarang sudah berpikir, mungkin pada waktu itu banyak orang yang lebih susah daripada saya. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya makan, tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, bahkan cari kerja juga susah. Saya yakin banyak orang yang lebih susah daripada saya, meskipun pendapat saya pada saat itu mungkin seharinya 15.000, 10.000 sampai 100.000. Kalau sedang rame, sedang rame tuh biasa saya ngebok bongkar muat mulai jam 3:30 sampai jam 10 malam itu bisa pegangan 100. Tenaga dikuras habis. Kalau waktu sholat ya sholat, kerja istirahat dulu, habis sholat kita lanjut. Apapun pekerjaan kita, sekeras apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Kita bekerja mencari rezeki, tapi kita lupa dengan yang memberi rezeki, itu sangat tidak etis. Itu sangat mengecewakan Tuhan kita. Tapi teman-teman, bukan hanya itu sebenarnya kisah saya. Saya dari kelas 2 SD sudah bekerja. Kelas 2 SD, bayangin. Bahkan sebelum itu saya sempat hidup di Makassar. Saya pada saat sebelum masuk SD sudah menjadi tukang parkir. Bayangin, di usia saya yang sudah mungkin masih 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, saya sudah menjadi tukang parkir. Ini kisah nyata, teman-teman. Saya itu masih benar-benar melekat pada diri saya. Bahkan kelas 1,5 tahun saya juga masih menjadi tukang parkir. Akhirnya sebelum saya pindah ke Jawa. Setelah saya pindah ke Jawa, saya kelas 2
atau kelas 3 udah mulai bekerja lagi, mengembala kambing. Sehari digaji 5.000. Bayangin, ngembala kambing, nungguin panas-panas terik matahari, nggak ada payung. Namanya di desa, bukan masalah di desanya, tapi saya memang nggak punya payung pada waktu itu. Jangan beli payung, untuk jajan pun saya harus mengembala kambing, teman-teman, pada masa kecil saya itu. Lauk, karena nenek saya membesarkan saya seorang diri, kakek saya tidak bisa bekerja karena mungkin kakinya agak, katakanlah, pincang, yang disebabkan karena kecelakaan pada masa mudanya, kecelakaan pada waktu bekerja, sehingga dia cacat pincang sebelah, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Kelas 2 SD saya sudah ke Jawa, sudah bekerja lagi menjadi pengembala kambing. Sebelum SD, sampai SD kelas 1 saya jadi tukang parkir. Bayangin aja, teman-teman, kelas 2 mengembala kambing jadi 5.000 sehari. Es harganya dulu masih 500. Es Marimas 500. Saya nggak berani membeli es yang namanya pup es segar sari, es campur, itu mahal untuk saya. Es teh itu mahal untuk saya. Dulu seikatnya dia 2000, 1.500 sampai 2000. Waktu Marimas masih 1.500-an. Saya nggak mampu untuk beli itu semua. Ada tradisi Jawa Kediri namanya gaok. Gaok itu naruh sesaji, naruh makanan di pojokan sawah menjelang kita namanya tanam, musim tanam. Di situ biasanya ada makanan segini, tempatnya, wadahnya daun pisang. Di situ ada makanan, ada yang namanya telur ayam kampung, kadang 1 kadang 2, ada uang kadang 200 kadang 500 rupiah. Setiap ada orang pergi ke acara itu, katakanlah mengadakan acara itu orang lain nggak mau ngambil. Mungkin ngambil kalau dia mungkin kebetulan tahu gitu. Tapi saya waktu itu sering duduk depan rumah liatin orang lewat. Ada acara gaok enggak? Kalau ada acara gaok pasti saya kejar, saya hampiri ke sawahnya beliau sampai acara itu selesai. Kebetulan itu kan acaranya cuma satu, beliau yang punya sawah, dan juga kedua dia adalah juru kunci ataupun juru kunci yang namanya punden ataupun makam keramat. Dia berdoa di situ, orang berdua, mereka pergi, saya ambil. Saya bisa makan telur pada waktu itu hasil gaok. Saya pada waktu itu bisa beli yang namanya es hasil gaok, teman-teman. Uang saku saya dulu itu waktu SD 500 sampai 1.000 rupiah. Beli yang namanya jajan 2 butir dapat. Bahkan terkadang 700 ataupun 800 rupiah. 1.000 udah paling bagus lah. Kecuali mulai kelas 5 sampai kelas 6 itu kan udah mulai yang namanya mata uang kita rupiah mulai tinggi. Itu uang saku saya terkadang 1.000, terkadang menjadi 2.000. Itu dikasih nenek saya. Saya bisa makan telur karena gaok, teman-teman. Saya beli es bisa karena yang namanya mengembala kambing. Saya bisa beli es, bisa makan telur karena acara gaok. Saya bisa makan daging pada waktu masa kecil saya
Itu karena kalau ada acara yang namanya syukuran, surohan, kalau orang bilang itu surohan, di situ orang-orang bagi-bagi sesajen di makam keramat. Saya tidak mengikuti acara itu, tapi ketika pembagian makanan saya datang, saya makan sama ambil makan. Kenapa? Karena itu momen dimana saya bisa makan ikan, bisa makan ayam. Maaf ya teman-teman, ini jadi amburadul antara video inti dengan topik pembahasan. Tapi karena saya sudah terlanjur membahas, maka nafsu makan saya udah habis. Nanti saya habiskan setelah video selesai. Ini kisah nyata saya seperti itu teman-teman. Minum, saya minta ke tetangga, bayangin. Karena nenek saya kan mungkin kalau orang bilang kalau minum air sangit lah. Saya minta ke tetangga, bayangin, minum air putih saya kecil pun minta ke tetangga teman-teman. Tapi alhamdulillah pada waktu itu Tuhan masih menguatkan pundak saya. Tuhan belum membuka mata hati dan mata pandangan saya tentang kejamnya dunia, sehingga susahnya seperti itu saya masih bisa bersyukur pada waktu itu. Saya bisa menjalani, tetap bermain dengan teman-teman meskipun teman saya beli ini beli itu dan saya nggak bisa beli kecuali ada job mengembala kambing ataupun acara gaok ataupun acara suron, baru saya bisa makan daging. Ataupun setiap hari Jumat Pon katakanlah, itu juga ada acara di Punden, itu saya baru bisa makan daging. Meskipun saya tidak mengikuti acara itu, saya ambil makanannya. Ya, itulah teman-teman sedikit cerita masa kecil saya ceritakan kepada kalian agar kita sebagai manusia tidak lupa dengan caranya bersyukur. Ketika kita telah menjadi besar, kita sudah bekerja, kita mendapatkan pendapatan, bisa menghasilkan uang, dan terus berusaha. Semoga kita menjadi orang sukses, bisa berguna untuk masyarakat, untuk umat, untuk negara, untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Itu adalah tujuan kita untuk sukses yang sebenarnya. Meskipun kita ingin mempunyai barang mewah, itu adalah bonusnya, itu adalah permainannya. Akan tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain, itu adalah tujuan hidup sukses kita yang sebenarnya. Bermanfaat untuk agama kita. Itulah sedikit kisah pilu saya pada waktu masih kecil. Tapi alhamdulillahnya, padahal pada waktu itu dengan lauk mungkin saya makan yang disiapkan kakek nenek saya. Terkadang saya makan kerak nasi dengan parutan kelapa, itu sangat nikmat teman-teman. Bahkan sampai sekarang saya suka. Seperti yang saya bahas, makanan yang kita makan pada waktu kecil akan menjadi makanan yang berkelas untuk masa depan kita. Tidak akan bisa kita melupakan itu. Sewaktu-waktu kita akan menginginkan makanan itu. Itulah teman-teman, sedikit lagi cerita saya lagi. Bahkan ketika saya mendapatkan uang dari kerja saya, yaitu menjadi tukang pengembala kambing, menjadi yang namanya mengutin uang dari gaok, itu aku kumpulin, aku bisa yang namanya beli es 500 ataupun 1000 dapat 2. Kita makan, kita minum berdua. Satu bungkus dimakan orang berdua, kadang dibagi bertiga. Saya, kakek, nenek, dan yang lainnya. Yang lainnya ini saya nggak mau menyebutkan siapa.
Dan gimana ya teman-teman, bukan hanya itu teman-teman, banyak lagi. Mungkin ini cerita yang sangat-sangat berkesan untuk saya. Makan terkadang juga yang namanya telur, satu butir diceplok. Terus ceplok itu dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 8, kita bagi-bagi. Ataupun 2 butir kita bagi menjadi 6 orang. 2 butir telur diceplok jadi satu, kasih tepung diakalin biar jadi banyak, dibagi 6 orang. Udah, terkadang makan pakai itu aja. Ada bonus terkadang ya, kerupuk satu orang satu. Dan terus terang, kakek nenek saya ucapkan, saya mencintai Anda, saya mencintai kalian. Perjuangan kalian yang membesarkan saya seperti itu membuat saya tidak mau kehilangan kalian. Meskipun pada waktunya manusia akan berpisah, tapi saya harap ketika kita suatu saat nanti sudah berpisah, maka saya bisa berbakti kepada kalian, kakek nenek saya. Dan semoga kalian berdua nanti suatu saat nanti harus dalam keadaan Islam. Cita-cita saya ingin membimbing kalian, meskipun saya sendiri bukan orang baik, tapi saya ingin kalian atau mengajari kalian untuk mati dalam keadaan Islam. Oke teman-teman, semakin kesini saya semakin bernostalgia. Lebih baik saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video. Sukses untuk kita semuanya. Oke, bye bye.